Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, atau selamat siang juga boleh, selamat sore atau selamat malam, tergantung kapan kamu membuka materi video pembelajaran bab ketiga ini, yaitu bab tentang budidaya ternak kesayangan. Masih bersama Ibu tentunya Bu Malinda. Oh iya, sebelum kita memasuki materi, hari ini kita akan cari tahu dulu nih, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Sama-sama kita lihat yuk. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, harapannya kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis hewan ternak kesayangan. Lalu yang kedua, kalian harapannya dapat memahami cara pemeliharaan hewan ternak kesayangan. Yang ketiga, kalian dapat merancang kegiatan budidaya ternak kesayangan. Dan yang keempat, kamu mampu melaksanakan, mengamati, serta menyajikan hasil kegiatan budidaya ternak kesayangan di lingkungan sekitar. Oke, ini adalah 4 tujuan dari pembelajaran pada bab ketiga ini ya. Yuk, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi hari ini. Apa sih budidaya ternak kesayangan tuh, Bu? Budidaya itu apa sih? Kok aku baru denger ya? Terus yang termasuk ternak kesayangan itu hewan apa aja? Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang tahu apa itu budidaya, atau bahkan mungkin sudah ada yang tahu juga apa aja hewan-hewan yang termasuk kategori ternak kesayangan. Oke, kita akan bahas ya, bermula dari ternaknya, di mana hewan-hewan yang sekarang itu ternak awalnya adalah hewan-hewan liar. Namun manusia melakukan penjinakan atau disebut dengan domestikasi. Nah, karena adanya kepentingan terhadap hewan liar tersebut, misalnya mau dipakai untuk praktek laboratorium, menjadikan hewan percobaan seperti itu, atau ada juga yang memang ingin diambil manfaatnya, dagingnya misalnya, atau bulunya untuk dijadikan pakaian, maka dilakukanlah penjinakan. Atau ada juga bahkan dilakukan penjinakan karena keunikannya, entah itu bulunya yang halus dan indah, lalu ada juga yang karena perilakunya yang lucu, matanya yang lucu, seperti itu. Itu merupakan beberapa alasan seseorang memelihara hewan ternak tersebut. Nah, yang termasuk ternak kesayangan ini itu pada kategori yang terakhir tadi. Hewan ini dipelihara karena kekhasan dan keunikan. Nah, makanya disebutlah hewan ternak kesayangan seperti itu. Unik gimana ya? Misal seperti kucing, dia kan bulunya lucu, kemudian dia juga tingkah lakunya juga lucu, bulunya indah, matanya indah. Atau misalnya burung, kicauannya atau bulunya juga sama yang indah seperti itu. Itu merupakan alasan mengapa ada kategori ternak kesayangan ini. Nah, selanjutnya kita mau cari tahu nih, apa-apa aja sih yang termasuk ternak kesayangan? Jadi, ini adalah beberapa jenis hewan ternak kesayangan. Kalau lihat ke gambar, ini sih gambar buaya. Nggak mungkin ya kalau buaya itu jadi ternak kesayangan. Terus apa, Bu, ternak kesayangan? Kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah kelinci hias. Kok kelinci hias sih, Bu? Emangnya ada kelinci jenis lain? Ya, jadi ada beberapa jenis kelinci. Jadi ada kelinci yang merupakan kelinci hias, itu memang untuk dipelihara. Ada juga kelinci yang bisa dimakan, yang diternak karena memang mau diambil dagingnya atau kulitnya, seperti itu. Nah, dimana di sini dijelaskan beberapa bangsa kelinci dikembangkan karena keindahannya dan dipelihara sebagai binatang kesayangan atau ternak kesayangan. Bangsa kelinci yang dipelihara karena keindahannya ini punya daging yang sedikit, tetapi kulitnya berharga. Dalam arti kata, kulitnya itu sangat indah seperti itu, halus bulunya, warnanya juga bagus. Beda dengan kelinci yang memang diternak untuk dikonsumsi dagingnya. Itu dia punya daging yang memang tebal seperti itu. Kemudian rata-rata tidak terlalu bagus juga bulunya, berbeda dengan kelinci hias. Nah, ini ada beberapa keuntungan jika kita memelihara kelinci, baik sebagai pedaging atau sebagai ternak kesayangan. Pertama, kelinci itu punya potensi biologis yang tinggi karena dapat dikawinkan kapan saja. Jadi mau dikawinkan kapan aja nih kelinci bisa gitu. Terus yang kedua, punya waktu bunting atau waktu kehamilan yang pendek, hanya 30-32 hari. Jadi dia cuma mengandung selama waktu 1 bulan sampai 1 bulan lebih 2 hari sudah melahirkan, seperti itu. Lalu beranak banyak. Dalam 1 tahun, seekor kelinci itu dapat melahirkan 6-8 kali dengan jumlah anak per kelahiran itu 6-8 ekor. Taruhlah
Satu kelinci itu sekali melahirkan 6 ekor, lalu dia melahirkan 6 kali dalam setahun. Berarti kan satu ekor kelinci dapat menghasilkan 36 kelinci seperti itu. Bagaimana jika dengan banyak kelinci, dengan jumlah perkelahiran sampai 8 ekor, bahkan sampai 8 kali kelahiran dalam satu tahun? Tentu banyak sekali ya. Makanya kelinci ini merupakan salah satu hewan yang menguntungkan jika dipelihara seperti itu. Yang kedua adalah hamster. Siapa sih yang nggak tahu hamster? Lucu, imut, pernah ada kartunnya juga kan. Nah, hamster ini merupakan hewan kecil yang termasuk dalam ordo Rodentia atau hewan pengerat, karena dia cenderung mengerat atau memotong apa yang dia lihat seperti itu, apalagi yang ingin dia konsumsi, seperti kuaci misalnya, dia memotong menjadi bagian-bagian kecil baru kemudian dia konsumsi. Sejak tahun 1930-an hamster ini sebenarnya sudah dipelihara, tetapi pada waktu itu hanya sebagai hewan percobaan di laboratorium. Nah, ciri-ciri hamster sendiri, dia punya ukuran tubuh relatif kecil. Tubuh hamster dewasa itu panjangnya coba 7-10 cm, tapi ada juga yang 18-20 cm. Tubuhnya kuat dan lentur, beda dengan tikus. Kemudian dia juga tidak seperti tikus nih. Hamster memiliki bulu lebat dan halus di sekitar tubuhnya hingga memenuhi bagian telinga, ekor, dan juga kaki. Jadi hampir seluruh bagian tubuhnya itu dikelilingi atau diselimuti dengan bulu yang lebat dan juga halus. Beda sama tikus ya. Walaupun mereka hampir mirip gitu, tapi beda. Kemudian, hamster adalah hewan yang aktif pada malam hari. Dia itu berarti hewan nokturnal, dan siang harinya dia istirahat atau tidur. Jadi dia melakukan bermain, lalu kemudian mencari pasangan, makan, dan lain sebagainya itu banyak dilakukan di malam hari. Sedangkan kalau pagi hari dia tidur sampai siang kayak gitu. Nah, hamster juga tidak tahan terhadap panas. Dia bakalan mati kalau misalnya terpapar terik matahari dalam waktu yang lama. Kemudian yang kelima, ada 5 jenis hamster di Indonesia. Dengan beberapa jenis hamster itu yang bisa dipelihara, di antaranya adalah hamster Syria, Campbell, Winter White, Saiborowski, dan juga Cina. Ini adalah beberapa jenis hamster yang bisa dipelihara. Oke, kita lanjut ke hewan selanjutnya. Yang selanjutnya ada burung merpati. Ini lagi ngetren lagi nih ya, apalagi selama pandemi makin banyak aja nih yang latih merpati terbang, padahal tanpa dilatih pun sudah bisa terbang seperti itu. Ya, terdapat sekitar 200 jenis merpati yang hidup di Eropa, Asia, dan juga Australia. Tapi merpati yang hidup di negara-negara di belahan bumi selatan, terutama seperti di Indonesia dan juga Papua Nugini, itu ukuran tubuhnya lebih besar dan juga lebih elegan kalau misalnya dibandingkan dengan jenis merpati dari negara lain. Di sini ada beberapa ciri-ciri merpati dari Indonesia, di mana panjang tubuh merpati itu bisa mencapai 75-85 cm. Wow, 2 kali, bahkan hampir 3 kali lipat dari penggaris ya. Warna tubuh bulu merpati juga sangat beraneka ragam. Ada yang berwarna ungu, biru laut, coklat, putih, atau kombinasi dari beberapa warna yang tadi, dan tampak mengkilap. Itu kalau dari daerah Indonesia ataupun Papua Nugini atau negara-negara selatan lainnya. Khususnya kalau merpati jantan, bulunya itu tampak lebih indah dan juga mengkilap, terutama pada bagian leher sampai kepala. Itu tujuannya kayak untuk memikat merpati betina seperti itu untuk kawin. Nah, kemudian merpati dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu merpati hias, pos, balap, dan pedaging yang memiliki karakteristik yang berbeda. Berarti kalau untuk hias ya dilihat dari bulunya ya, dari keindahannya. Kalau merpati pos berarti untuk menyampaikan pesan, itu banyak digunakannya dulu. Kalau untuk balap ya berarti untuk bertanding ya, untuk balapan. Kemudian ada juga pedaging ya, memang untuk dikonsumsi. Itulah beberapa jenis merpati tadi. Merpati ini sebenarnya banyak ya, nggak cuma ada di daerah belahan bumi selatan, juga hampir di seluruh negara di dunia. Punya jenis macam-macam, punya ciri dan sifat-sifat sendiri sesuai dengan kondisi alam tempat hidupnya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke hewan ternak kesayangan. Hewan ternak kesayangan selanjutnya adalah burung kicauan, di mana beberapa jenis burung kicauan itu banyak dipelihara masyarakat Indonesia. Beberapa diantaranya kalau di Indonesia nih ada murai batu atau medan, lovebird, kenari,
cucak hijau, kecer, poksai, anis, dan juga jalak. Ini adalah beberapa jenis burung yang dipelihara di Indonesia. Nah, pada habitat aslinya itu sebenarnya burung-burung pakicau jantan ini itu membentuk kelompok dari 2 sampai 10 ekor burung. Nah, tiap kelompok itu dipimpin sama satu ekor burung yang punya suara memang lebih dominan daripada burung-burung lainnya. Baik itu karena kicauannya sangat merdu dan juga panjang, yang nggak dipunya sama pejantan-pejantan lain dalam kelompoknya. Kalau misalnya burung dengan burung pengicau tapi dipelihara sama manusia kan memang tidak berkelompok ya. Mereka itu burung jantan liar yang bisa berkicau dengan bangku selalu diambil dan dipelihara seperti itu, dan biasanya dipakai untuk lomba entah kicauannya, keelokan bulu dan lain sebagainya. Nah, burung yang terlatih dan bermental kuat dapat berjaya pastinya di arena lomba. Dia akan menjadi pemenang sebagai seakan-akan itu tampak sebagai jantan yang dominan di antara burung-burung lainnya yang ikut serta dalam lomba itu. Nah, kicauan burung banyak membawa manfaat terhadap manusia. Orang Jawa itu menyebutnya sebagai kelangenan, dirawat untuk dipandang, dijadikan hiasan. Nah, jenis burung ini dipelihara untuk penyaluran hobi. Hobinya seperti yang tadi tuh, misalnya memelihara bagaimana caranya dia mengeluarkan kicauan yang merdu. Lalu itu juga dilihat dari pemberian pakannya, perawatannya seperti itu. Kemudian memanfaatkan waktu luang dengan aktivitas positif ya, daripada buang-buang uang untuk kongko-kongko nggak jelas juga, mendingan melihara burung gitu, lebih baik membudidayakan burung kicauan ini seperti itu. Tapi tidak bisa jadikan sebuah kegiatan utama ya. Tetap kita sebagai pelajar tentunya punya kewajiban untuk belajar, ya jangan 100% waktunya dialihkan untuk memelihara burung. Nanti gara-gara dikasih di materi ini terus kamu bilang melihara burung aja deh, kalau gitu nggak usah belajar gitu. Kan sama-sama positif, tapi kamu bilangnya begitu lagi. Terus bisa juga untuk memperbanyak teman dan sekaligus menghasilkan uang kalau misalnya menang dalam sebuah perlombaan. Ingat, untuk lomba ya, tidak untuk taruhan. Oke? Itu adalah jenis keempat dari ternak kesayangan. Itu adalah 4 jenis yang kamu harus ketahui pada bab kali ini untuk jenis ternak kesayangan. Hanya ada 4 saja. Sebenarnya masih banyak hewan-hewan ternak kesayangan lainnya, seperti kucing misalnya atau anjing, dan masih banyak lagi. Lalu sekarang kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan. Kita mau tahu nih apa aja alat dan bahan yang digunakan untuk membudidayakan ternak kesayangan dan bagaimana tekniknya. Tapi sepertinya kalau untuk teknik kita masuk pada pertemuan selanjutnya. Hari ini hanya berfokus pada sarananya saja, pada alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan budidaya ternak kesayangan. Nah, tentunya bahan yang diperlukan untuk membudidayakan ternak kesayangan, pertama, yang paling utama adalah hewan yang akan dipelihara. Harus ada dulu nih hewannya. Kalau nggak ada hewannya, mau melihara apa? Seperti itu. Secara umum, pemilihan ternak kesayangan yang baik harus memiliki kriteria seperti tubuh yang tegap, gerakannya gesit dan lincah, bulu halus mengkilap dan tidak rontok, serta pandangan matanya tajam, nafsu makan baik, bagian kaki tidak bengkok. Ini tujuannya ya untuk mempermudah kita juga saat perawatan seperti itu. Kalau misalnya sudah sakit dan kita tidak bisa merawatnya dengan baik, tidak menutup kemungkinan hewan itu tidak lama gitu akan cepat mati seperti itu. Makanya diperlukan pemilihan nih kalau mau misalnya merawat hewan ternak seperti itu. Kemudian pakan hewan ternak juga dipilih nih sesuai dengan hewannya, sesuai dengan jenis hewannya, dimana pakan ini berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan bagi pertumbuhan dan juga perkembangan serta reproduksi si hewan. Nah, perlu dilakukan penjadwalan penstrukturan pemberian makanan supaya apa? Supaya ya hewan kita badannya sehat seperti itu, pertumbuhannya juga bagus, tidak diberikan makan yang berlebih, tidak juga diberikan makanan yang kurang. Selanjutnya perlu juga ada obat-obatan hewan ternak. Kenapa? Karena obat-obatan ini kita nggak pernah tahu ya. Misalnya dalam kegiatan kita membudidayakan hewan ternak itu akan selalu lancar-lancar sajakah? Bisa saja ada hama yang menyebabkan atau dapat juga ada penyakit yang menyebabkan hewan-hewan kita membutuhkan obat-obatan seperti itu. Obat yang diberikan jenisnya itu bisa alami, bisa juga buatan.
Kalau misalnya obat alami berarti ya berasal dari ekstrak tumbuhan, misalnya lidah buaya, daun pisang, atau daun pepaya, pokoknya dari tumbuh-tumbuhan lah. Dan bisa juga obat buatan yang berasal dari zat-zat kimia yang memang dapat mematikan sumber penyakitnya. Lalu ada air, seperti manusia ya, nggak bisa tuh hewan hidup tanpa air. Dimana air ini punya peranan penting dalam budidaya ternak. Air sangat diperlukan untuk melancarkan makanan dalam saluran pencernaan. Terlebih lagi terkait dengan produksi susu bagi induk yang sedang menyusui. Jadi air dibutuhkan sekali nih untuk hewan-hewan yang memang sedang menyusui seperti itu. Supaya susunya untuk anak-anaknya bisa diproduksi dengan baik. Nah, pemberian air untuk ternak sebaiknya diberikan ad libitum atau tidak terbatas. Jadi di stok aja, udah kira-kira kotor ganti seperti itu. Kemudian ini adalah peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan budidaya ternak kesayangan. Yang pertama harus ada kandang tentunya ya. Kita nggak bisa melepaskan begitu saja karena kan takutnya ada gangguan dari luar. Jadi butuh dikandangin kayak gitu. Kemudian tempat pakan dan tempat minum ini harus dibuat terpisah. Lalu ada sprayer. Ini kalau misalnya pada burung mungkin untuk membandingkan gitu ya. Kalau pada hewan-hewan seperti kelinci, kucing, ini untuk menyemprotkan disinfektan pada kandangnya. Sebelum ada pandemi juga memang sudah ada disinfektan ini untuk mematikan kuman-kuman atau virus-virus yang bisa saja hinggap dari kotoran seperti itu. Kalau misalnya kayak kucing, tadi yang dikatakan kucing, kelinci, anjing, hewan-hewan yang seperti itu. Kemudian perlu juga ada pembersih kotoran untuk membersihkan kotoran yang ada di sekitar kandang. Saja materi untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ada yang bisa kalian ambil hikmah dan kesimpulannya. Mari sama-sama kita akhiri pembelajaran ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya pada bagian kedua tentang teknik pemeliharaan lalu praktek pemeliharaan atau budidaya ternak kesayangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.